Seorang ibu yang putus asa menangis kelaparan bersama anak-anaknya di depan etalase kue ketika seorang pengusaha duda memutuskan untuk bertindak. Ratih menggendong bayi yang kelaparan sementara Dinda menunjuk ke arah kue-kue yang mustahil untuk mereka miliki. Bagas mengamati pemandangan yang akan mengubah hidup mereka selamanya di malam yang dingin dan hujan itu. Bagas tidak sanggup melangkah lebih jauh tanpa melakukan sesuatu dan berjalan perlahan ke arah ketiga orang itu yang tampak memikul beban dunia di pundak mereka. Merasakan jantungnya berdegup semakin kencang di setiap langkah yang mendekatkannya ke etalase yang bercahaya itu. Ratih belum menyadari kehadirannya, terlalu sibuk mencoba mengeringkan air mata dengan lengan jaketnya, sambil menggendong bayi Rama ke dadanya dan memperhatikan Dinda menunjuk ke arah kue-kue itu dengan kesedihan yang menyakitkan untuk dilihat. Sang pengusaha berhenti beberapa langkah dari mereka, menarik napas dalam-dalam dan berdehem pelan agar tidak mengejutkan mereka. Ketika Ratih membalikan wajah dan melihatnya berdiri di sana, mata merahnya membelalak kaget dan secara naluriah ia menarik Dinda lebih dekat, memeluk Rama dengan lebih erat. "Maaf mengganggu," kata Bagas dengan suara lembut, mengangkat kedua tangannya sebagai tanda damai. "Saya melihat kalian di sini dan berpikir apakah kalian mau masuk ke toko kue ini untuk menghangatkan diri sebentar. Di luar sangat dingin." Ratih menggelengkan kepala dengan cepat, menyeka wajahnya dengan punggung tangan. "Tidak perlu, Pak. Kami memang sudah mau pergi. Kami tidak ingin merepotkan siapapun." Bagas menatap Dinda yang memperhatikannya dengan rasa ingin tahu khas anak-anak. Lalu menatap bayi yang merengek pelan karena lapar dan merasakan sakit di dadanya yang sudah ia kenal baik. "Tolong, ini sama sekali tidak merepotkan. Saya memang sedang hendak minum kopi dan saya tidak suka makan sendirian. Akan menjadi suatu kebaikan jika kalian mau menemani saya." Ratih ragu-ragu, menggigit bibir bawahnya, sambil memandang pintu toko kue, lalu ke arah anak-anaknya. Bunyi perut Dinda yang terdengar jelas akhirnya meluluhkan perlawanannya. "Saya tidak punya uang untuk membayar apapun, Pak," bisiknya, suaranya tertahan oleh rasa malu. "Saya yang mengundang," jawab Bagas dengan tegas. "Ini bukan utang, ini undangan, tolong." Ratih menatap matanya dan hanya melihat ketulusan, tanpa rasa kasihan atau penghakiman, hanya kebaikan sejati yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah beberapa detik yang terasa selamanya, ia menganggukkan kepala. Bagas membuka pintu toko kue dan kehangatan ruangan memeluk mereka seperti pelukan, bersama aroma kopi dan roti manis yang membuat Dinda menghela napas lega. Mereka duduk di meja pojok, jauh dari keramaian, dan Bagas memesan susu coklat panas untuk semua, onde-onde, roti bakar, dan 2 potong bolu coklat yang tadi dikagumi Dinda di etalase. Ketika makanan tiba, gadis kecil itu memandang ibunya meminta izin. "Boleh makan, Nak, dan ucapkan terima kasih," kata Ratih, suaranya masih gemetar. "Terima kasih, Om," kata Dinda sebelum menyuap gigitan pertama dengan lahap yang menunjukkan bahwa itulah makanan pertamanya dalam waktu yang sangat lama. Ratih mulai makan perlahan, berusaha menjaga ketenangan, namun tangannya gemetar karena lapar dan emosi. Bagas meneguk kopinya dan memutuskan untuk memecah keheningan. "Siapa nama ibu?" "Ratih." "Ini Dinda dan ini Rama," jawabnya sambil menunjuk anak-anaknya. "Saya Bagas. Senang berkenalan." Ia ragu sebelum mengajukan pertanyaan berikutnya, namun ia perlu memahami situasinya. "Ratih, maaf jika saya terlalu lancang, apakah ibu sedang mengalami kesulitan?" Matanya kembali berkaca-kaca dan ia memandang tas besar yang dibawanya, penuh dengan sedikit pakaian yang mereka miliki. "Kami diusir tadi pagi," akunya dengan suara hampir tak terdengar. "Suami saya meninggal 6 bulan lalu dalam sebuah kecelakaan dan sejak itu segalanya hancur. Saya biasa bekerja sebagai asisten rumah tangga, tetapi dengan Rama yang masih kecil para majikan tidak lagi menerima saya. Uang sewa terlambat 3 bulan dan pemilik rumah mengusir kami." Bagas merasakan pukulan di dadanya. Ia mengenal rasa sakit kehilangan,
Karena ia telah kehilangan istrinya sekar 2 tahun lalu dan tahu bagaimana kehidupan bisa hancur dalam sekejap. Saya turut berduka atas kepergian suami ibu, katanya dengan tulus. Lalu kemana ibu akan pergi sekarang? Ratih menggelengkan kepala dengan pasrah. Kami tidak punya siapa-siapa. Saya sudah mencoba panti sosial milik dinas sosial, tapi sudah penuh. Saya berjalan tanpa tujuan, menunggu malam untuk menemukan tempat berteduh di mana kami bisa beristirahat. Kenyataan pahit dari kata-kata itu menghantam Bagas sepenuhnya. Ia memandang Dinda yang kini tersenyum untuk pertama kalinya, menjilati garpu yang kotor oleh coklat, tidak menyadari bahwa mereka tidak punya tempat untuk tidur. Ia memikirkan rumahnya yang besar dan kosong, tempat ia tinggal sendirian bersama kenangan-kenangannya, dan sebuah gagasan mulai terbentuk dalam pikirannya. Ratih, boleh saya mengajukan satu pertanyaan? Apakah ibu mau bekerja sebagai asisten rumah tangga jika ada kesempatan? Ia menatapnya dengan bingung. Tentu saja, Pak. Saya sangat teliti. Saya bisa memasak, membersihkan, mencuci. Saya akan melakukan pekerjaan apapun yang halal. Bagas mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua. Saya tinggal sendirian di sebuah rumah besar sejak istri saya meninggal. Rumah itu agak terbengkalai karena saya jarang ada di sana dan tidak punya waktu untuk mengurus apapun. Saya membutuhkan seseorang untuk tinggal di sana dan mengurus semuanya. Ratih berhenti menyuapi bayi itu dan menatapnya tidak percaya. Bapak menawarkan pekerjaan kepada saya? Saya menawarkan pekerjaan dan tempat tinggal. Ralat Bagas. Ibu dan anak-anak bisa tinggal di sana, ada cukup kamar dan saya akan membayar gaji yang layak. Ini akan menjadi solusi bagi kita berdua. Jantung Ratih berdegup kencang. Tawaran itu terasa seperti mukjizat, namun rasa takut naluriah untuk pergi ke rumah orang asing dengan 2 anak kecil membuatnya ragu. Pak Bagas, saya sangat berterima kasih, tetapi saya tidak mengenal Bapak. Saya punya 2 anak kecil. Saya tidak bisa begitu saja pergi ke rumah orang yang tidak saya kenal. Bagas memahami kekhawatirannya dengan sempurna dan mengeluarkan dompet dari saku, meletakkan dokumen-dokumennya dan kartu namanya di atas meja. Ibu benar sekali untuk berhati-hati. Ini dokumen saya. Saya adalah pemilik sebuah perusahaan kontraktor di daerah ini. Ibu boleh mencari nama saya jika mau. Saya memahami ketidakpercayaan ibu dan saya menghormatinya. Ratih mengambil kartu nama itu dengan tangan gemetar dan membaca nama yang tercetak di sana. Ia menatap matanya dan melihat kesepian yang sama yang ia rasakan. Sebuah kesedihan yang jujur, tanpa niat jahat. Ia memandang keluar jendela, di mana hari sudah mulai gelap dan udara semakin dingin, lalu menatap Dinda yang kini kenyang untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dan Rama yang akhirnya berhenti menangis. Tidak ada pilihan nyata. Saya setuju untuk mencoba, katanya, suaranya tertahan. Tapi jika saya merasa tidak nyaman, saya akan pergi bersama anak-anak saya. Bagas mengangguk dengan serius. Itu adil. Mari. Mereka pun menyelesaikan makan dan keluar dari toko kue. Mobil Bagas diparkir di dekat sana, sebuah Toyota Camry hitam yang elegan namun tidak mencolok. Ia membuka pintu belakang untuk Ratih dan anak-anak, mengambil tas berat dari tangannya dan meletakkannya di bagasi. Interior mobil itu hangat dan nyaman. Dinda duduk di kursi yang empuk dan hampir langsung tertidur, kelelahan. Ratih tetap tegang sepanjang perjalanan, menggendong Rama dan memperhatikan melalui jendela. Sementara mereka meninggalkan pusat kota Yogyakarta dan memasuki kawasan kota baru yang merupakan kawasan perumahan elit dengan rumah-rumah besar dan jalan-jalan yang rindang. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang yang terbuka secara otomatis, memperlihatkan sebuah rumah modern 2 lantai, putih dan megah, namun terasa dingin dan tidak berpenghuni. Bagas memarkir di garasi yang luas dan mematikan mesin. Kita sudah sampai, katanya sambil berbalik ke belakang. Ratih membangunkan Dinda dengan hati-hati dan mereka keluar dari mobil.
Melihat rumah besar itu, ia merasa terintimidasi oleh ukuran dan keeleganan tempat tersebut. Bagas menyadari ketidaknyamanannya dan berusaha menenangkannya. Memang besar, tapi ini hanya sebuah rumah. Mari, saya akan menunjukkan tempat kalian. Ia membawa mereka melalui pintu masuk utama, menyalakan lampu ruang tamu yang luas dan berdekorasi indah, namun tertutup lapisan tipis debu yang menandakan keterbengkalaian. Mereka melewati dapur modern dan tiba di bagian belakang rumah, di mana terdapat sebuah kamar yang luas, dengan 2 tempat tidur single dan sebuah box bayi kayu yang tampaknya sudah tersimpan bertahun-tahun. Kamar ini memiliki kamar mandi sendiri dan kalian akan memiliki privasi penuh, jelas Bagas. Box bayi itu milik keponakan saya yang kadang tinggal di sini. Padahal, box bayi itu telah dibeli olehnya dan Sekar ketika mereka bermimpi untuk memiliki anak. Sebuah mimpi yang tidak pernah terwujud, namun ia memilih untuk tidak berbagi rasa sakit itu. Ratih meletakkan Rama di box bayi dan melihat Dinda melemparkan diri ke salah satu tempat tidur. Menghela napas lega merasakan kasur yang empuk. Ia berbalik kepada Bagas, tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa syukurnya. Pak Bagas, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bapak telah menyelamatkan hidup kami hari ini. Bagas bersandar di ambang pintu, merasakan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun bahwa rumah itu tidak sepenuhnya kosong. Ada kehidupan di sana sekarang, suara anak-anak, gerakan sebuah keluarga. Ibu tidak perlu berterima kasih sekarang, Ratih. Istirahatlah. Ada handuk bersih di kamar mandi dan makanan di kulkas. Besok kita bicarakan detail pekerjaannya dan kita atur semuanya. Ia berbalik untuk pergi, namun berhenti di pintu. Ratih, saya hanya meminta satu hal. Mulai hari ini, ibu dan anak-anak tidak akan pernah lagi kekurangan selama berada di bawah atap ini. Rumah ini sekarang juga merupakan rumah kalian. Malam itu, Ratih hampir tidak bisa tidur, masih memproses perubahan surreal yang telah terjadi dalam hidup mereka. Ia bangun sebelum fajar, seperti yang selalu ia lakukan, dan memutuskan untuk langsung mulai bekerja. Ia membiarkan anak-anak tidur dan pergi ke dapur, di mana ia menemukan pemandangan yang terbengkalai yang membenarkan kata-kata Bagas. Piring-piring menumpuk di wastafel, lemari yang tidak teratur, kulkas yang hampir kosong. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja. Ketika Bagas turun untuk sarapan 1 jam kemudian, aroma kopi segar menyambutnya seperti kenangan jauh dari masa-masa yang lebih baik. Ia berhenti di pintu masuk dapur, terkejut melihat perubahannya. Meja sudah tertata, wastafel bersih berkilau, dan Ratih berdiri membelakanginya, menata lemari. Selamat pagi, katanya, suaranya masih serak karena baru bangun tidur. Ratih berbalik dengan cepat, tersenyum malu-malu. Selamat pagi, Pak Bagas. Saya sudah menyiapkan sarapan. Semoga sesuai selera Bapak. Ia duduk di meja, memandangi hidangan sederhana namun tertata dengan penuh perhatian. Ia meneguk kopinya dan memejamkan mata, menikmati bukan hanya minuman itu, tetapi juga perasaan memiliki seseorang yang merawat rumah kembali. Sempurna sekali, Ratih. Sudah berapa lama ibu terbangun? Cukup lama untuk menyadari bahwa rumah ini membutuhkan banyak kasih sayang, jawabnya dengan kepercayaan diri yang mulai tumbuh. Jika Bapak mengizinkan, hari ini saya berencana menata ruang penyimpanan dan membersihkan ruang tamu secara menyeluruh. Bagas mengamatinya bekerja sambil menikmati kopinya. Ada kompetensi yang tenang dalam dirinya, sebuah kekuatan yang mengesankan. Ia bukan sekadar perempuan dalam situasi sulit, melainkan seseorang yang bertekad untuk membangun kembali hidupnya. Lakukan apa yang ibu anggap perlu. Rumah ini sekarang adalah tanggung jawab ibu. Saat itu, Dinda muncul di pintu dapur dengan rambut acak-acakan dan mengucek-ngucek matanya. Ibu, Rama menangis, ia mengumumkan. Ratih hendak berlari ke kamar, namun Bagas, didorong oleh dorongan yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya, berdiri.
Biar saya yang melihat apa yang dia butuhkan. Ibu selesaikan dulu kopinya. Ratih terkejut melihat majikannya menaiki tangga menuju kamar anak-anak. Bagas masuk ke kamar dan mendapati bayi itu berdiri di boks bayi, merengek pelan. Ia ragu sejenak, karena sudah bertahun-tahun ia tidak menggendong seorang anak, namun kemudian ia mengulurkan tangannya. Rama, merasakan sentuhan yang kuat dan menenangkan, langsung berhenti menangis dan menatap Bagas dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu, menggenggam kerah bajunya dengan tangan-tangan kecilnya yang gemuk. Bagas merasakan gelombang emosi yang begitu kuat hingga lututnya hampir lemas. Aroma bedak bayi, kehangatan hidup kecil itu dalam pelukannya, semua itu membangkitkan perasaan yang telah ia kuburkan bersama Sekar. Ia menuruni tangga dengan Rama dalam pelukannya, yang kini tersenyum dan berceloteh dengan riang. Saat memasuki dapur, Ratih dan Dinda memandangnya dengan kagum. Dia sangat menyukai bapak, kata Ratih tersenyum. Rama tidak pernah mau digendong orang asing semudah itu. Bagas duduk dengan bayi itu di pangkuannya, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Hari-hari berikutnya membentuk rutinitas yang alami dan nyaman. Ratih bekerja tanpa lelah, mengubah setiap sudut rumah besar itu. Penutup-penutup yang membungkus perabotan dilepas, jendela-jendela dibuka untuk membiarkan sinar matahari masuk, dan bau keterbengkalaian digantikan oleh aroma masakan rumahan dan kebersihan. Rumah itu mulai bernapas kembali. Bagas, yang sebelumnya selalu berada di kantor hingga larut malam untuk menghindari kesepian rumah yang kosong, kini mendapati dirinya tidak sabar untuk pulang ke rumah. Ia ingin tahu cerita apa yang telah Dinda karang-karang sepanjang hari, masakan istimewa apa yang telah Ratih siapkan, atau sekadar mendengar suara dan tawa yang bergema di sepanjang koridor. Pada suatu malam Jumat, 2 minggu setelah keluarga itu tiba, Bagas pulang sambil membawa beberapa kantong belanjaan. Ia mendapati Ratih di ruang tamu, melipat pakaian yang baru saja dicuci sementara anak-anak menonton kartun di televisi besar. Saya membawa beberapa hal untuk kalian, katanya, meletakkan kantong-kantong itu di sofa. Ratih membuka salah satunya dan melihat pakaian baru untuk Dinda dan Rama, jaket tebal, sepatu baru, dan bahkan sebuah dress batik yang elegan untuknya. Pak Bagas, ini terlalu banyak. Kami sudah menerima begitu banyak dari Bapak, ia mulai berkata dengan mata berkaca-kaca karena terharu. Ini bukan amal, Ratih, katanya dengan tegas, duduk di kursi dan mengendurkan dasinya setelah hari kerja yang panjang. Ini adalah perhatian. Dinda membutuhkan pakaian yang layak untuk cuaca dingin dan ibu berhak merasa cantik. Kata cantik itu tergantung di udara di antara mereka, syarat makna yang keduanya rasakan namun tidak berani diungkapkan. Ratih tersipu parah dan menundukkan matanya ke arah dress batik biru dongker yang ia pilihkan, elegan dan sederhana, persis sesuai seleranya. Terima kasih banyak, bisiknya sambil menyentuh kain yang lembut itu. Dinda berlari untuk memeluk kaki Bagas, memutus momen yang penuh ketegangan itu. Terima kasih, Om Bagas. Lihat, ada lampu di sepatu baruku, teriak gadis kecil itu melompat-lompat kegirangan. Bagas tertawa dengan tulus, sebuah suara yang sudah lama tidak ia dengar keluar dari tenggorokannya sendiri. Ratih mengamati pemandangan itu, pria elegan dengan kemeja batik mahal, bermain di lantai ruang tamu bersama putrinya, dan merasakan sesuatu yang berbahaya tumbuh di dadanya. Itu bukan sekadar rasa syukur atau kelegaan finansial, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan menakutkan. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Ratih pergi ke ruang kerja tempat Bagas membaca beberapa laporan perusahaan. Ia mengetuk pintu yang setengah terbuka itu dengan lembut. Permisi, Pak Bagas. Boleh saya ambil cangkir kopinya? Bagas menurunkan dokumen-dokumennya dan mengamatinya berdiri di pintu masuk. Mengenakan dress batik baru yang ia belikan, rambutnya terurai, yang kini jatuh dalam gelombang lembut di atas bahunya, dan ia tampak luar biasa cantik. Dress itu sangat cocok untukmu, katanya, suaranya keluar sedikit lebih dalam dari biasanya. Ratih dengan gugup merapikan kain roknya, merasakan pipinya memanas.
Saya datang untuk berterima kasih sekali lagi atas segalanya dan juga untuk menceritakan sesuatu. Rama mengucapkan kata baru hari ini. Bagas langsung tertarik. Kata apa? Papa, katanya pelan. Dia sedang bermain di box bayi ketika mendengar suara mobil bapak tiba. Dia memandang ke arah pintu dan berkata, Papa, dengan sangat jelas. Keheningan yang menyusul terasa berat dan penuh emosi. Bagas berdiri perlahan dan berjalan mendekatinya, berhenti pada jarak yang sopan, namun cukup dekat sehingga Ratih dapat merasakan kehangatan yang terpancar darinya. Ratih, saya tahu situasi kita rumit dan mungkin masih terlalu dini untuk membicarakan ini, namun saya perlu jujur kepada ibu. Sejak kalian tiba di sini, rumah ini tidak lagi sekadar tempat saya tidur. Kalian telah membawa cahaya ke dalam kegelapan yang saya kira akan abadi. Ia ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh lengannya dengan lembut. Sentuhan itu seperti arus listrik, membuat Ratih tergetar, namun ia tidak menjauh. Saya juga merasa berbeda di sini, akunya, menatap langsung ke matanya. Bukan hanya karena rasa aman atau rumah yang indah. Tapi karena cara Bapak memperlakukan anak-anak saya, cara Bapak membuat kami merasa seperti bagian dari keluarga yang sesungguhnya. Momen itu terganggu oleh suara telepon yang berdering di meja ruang kerja. Bagas menghela napas, jelas kesal dengan gangguan itu, dan mengangkat teleponnya. Halo, Bagas berbicara. Ekspresinya berubah cepat dari lembut menjadi khawatir. Apa maksudnya? Kapan ini terjadi? Baik. Saya akan ke sana sekarang. Ia menutup telepon dan memandang Ratih dengan ekspresi tegang. Ada masalah di proyek utama perusahaan. Masalah pada pondasi yang bisa mengancam seluruh proyek. Saya harus pergi menyelesaikannya sekarang, meskipun sudah malam. Ratih merasakan sekilas kekhawatiran. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Akan baik-baik saja. Ini hanya kendala, namun harus diselesaikan hari ini agar tidak menunda penyelesaian proyek. Ibu tidak keberatan tinggal sendirian dengan anak-anak? Tentu saja tidak, mereka sudah tidur. Pergi saja dengan tenang, saya yang mengurus semuanya di sini. Bagas mengambil jaket batik dan kunci mobilnya, namun sebelum pergi ia kembali ke tempat Ratih berdiri. Ketika saya kembali, kita perlu membicarakan beberapa hal penting, katanya, menatap dalam-dalam ke matanya. Tentang kita, tentang masa depan, tentang apa yang sedang kita bangun di sini. Ratih mengangguk, jantungnya berdegup kencang. Saya akan menunggu. Bagas pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Ratih sendirian di rumah besar itu. Ia berjalan melalui ruangan-ruangan, mengamati bagaimana segalanya telah berubah sejak kedatangannya. Ruang tamu tidak lagi memiliki suasana museum itu. Dapur berbau seperti rumah dan koridor-koridor bergema dengan kenangan-kenangan bahagia dari beberapa minggu terakhir. Ia memeriksa apakah anak-anak baik-baik saja, merapikan selimut di atas mereka, dan kembali ke ruang tamu, di mana ia duduk di sofa untuk menunggu Bagas kembali. Hampir pukul 11 malam ketika ia mendengar suara mobil di garasi. Bagas masuk melalui dapur dengan tampak lelah namun lega. Berhasil menyelesaikan semuanya? Tanya Ratih yang tetap terjaga menunggunya. Berhasil. Itu masalah yang serius, namun kami menemukan solusinya. Maaf sudah lama sekali. Ia duduk di sebelahnya di sofa, lebih dekat dari yang seharusnya antara majikan dan asisten rumah tangga. Namun keduanya tidak peduli dengan konvensi pada saat itu. Ratih, sementara saya mengemudi ke proyek dan kemudian pulang ke rumah, saya tidak bisa berhenti memikirkan ibu, anak-anak, betapa hidup saya telah berubah sepenuhnya dalam 2 minggu ini. Ia mengamatinya, melihat ketulusan yang terpancar dari matanya yang lelah. Hidup saya juga telah berubah. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidak takut akan hari esok. Bagas mengambil tangannya dengan lembut di antara kedua tangannya.
Saya tidak ingin ibu merasa tertekan atau bingung tentang situasi kita. Saya tahu saya adalah majikan ibu. Saya tahu ibu baru saja melewati masa-masa yang sangat sulit, namun saya tidak bisa berpura-pura bahwa apa yang saya rasakan untuk ibu hanyalah rasa syukur atau belas kasihan. Ratih merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang Bapak maksud? Saya ingin mengatakan bahwa saya telah jatuh cinta pada ibu. Ratih, pada kekuatan ibu, pada dedikasi ibu kepada anak-anak, pada cara ibu membawa kehidupan kembali ke rumah yang telah mati ini. Saya ingin mengatakan bahwa ketika saya memandang Dinda dan Rama, saya melihat keluarga yang selalu saya impikan dan yang saya kira tidak akan pernah mungkin terwujud setelah saya kehilangan Sekar. Air mata mulai mengalir di wajah Ratih. Pak Bagas, Bagas, ralatnya dengan lembut. Hanya Bagas, tanpa formalitas di antara kita, tidak lagi. Bagas, ulangnya, merasakan nama itu di bibirnya. Saya juga merasakan sesuatu yang sangat kuat untuk Bapak, namun saya takut. Takut mencampur adukan rasa syukur dengan cinta. Takut merusak apa yang telah kita bangun. Takut bahwa ini hanyalah mimpi yang akan berakhir. Bagas menggenggam tangannya dengan lebih erat. Kalau begitu mari kita melangkah perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Yang perlu ibu tahu hanyalah bahwa perasaan saya adalah nyata dan bahwa apapun yang terjadi di antara kita, ibu dan anak-anak akan selalu memiliki rumah di sini. Ratih memandang pria yang telah hadir dalam hidupnya seperti malaikat ketika ia paling membutuhkan, yang telah mengembalikan martabatnya dan anak-anaknya, yang kini menawarkan bukan hanya keamanan, namun cinta yang sejati. Saya membutuhkan waktu untuk memproses semua ini, katanya dengan jujur. Hati saya masih dalam proses penyembuhan dari kehilangan suami saya dan saya perlu memastikan bahwa apa yang saya rasakan adalah nyata. Saya memahaminya dengan sempurna, jawab Bagas. Saya juga sedang belajar untuk mencintai kembali setelah Sekar. Kita bisa menemukan jawabannya bersama-sama pada waktu kita sendiri. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman selama beberapa menit, tangan saling bergenggam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri tentang masa depan yang mungkin sedang terbentang di hadapan mereka. Akhirnya, Ratih berdiri. Sepertinya saya sebaiknya pergi tidur. Besok hari Sabtu dan saya ingin membersihkan perpustakaan secara menyeluruh. Bagas juga berdiri, namun sebelum ia benar-benar menjauh, ia menariknya dengan lembut ke dalam sebuah pelukan. Itu adalah pelukan yang murni dan penuh hormat, namun syarat dengan janji-janji yang tidak terucapkan. Ratih membiarkan dirinya bersandar dalam pelukannya selama beberapa detik, merasakan keamanan dan kasih sayang yang terpancar dari pria itu. Ketika mereka berpisah, ia menatap matanya dan melihat di sana sebuah masa depan yang mungkin. Sebuah kesempatan untuk memulai kembali bukan hanya sebagai seorang yang bertahan hidup, melainkan sebagai seorang perempuan yang dicintai. Selamat malam, Bagas, katanya. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, suaranya membawa harapan yang nyata. Selamat malam, Ratih. Tidurlah dengan nyenyak. Ia berjalan menuju kamarnya, namun sebelum menghilang di balik koridor, ia berbalik sekali lagi. Bagas, ya. Terima kasih karena telah membuat saya merasa bahwa saya layak untuk bahagia kembali. Bagas tersenyum, merasakan hatinya menghangat. Terima kasih karena telah mengingatkan saya betapa indahnya memiliki sebuah keluarga. Ratih memasuki kamarnya dan mendapati kedua anaknya tidur nyenyak. Dinda memeluk boneka beruang baru yang dibeli Bagas dan Rama mengisap jarinya di boks bayi. Ia berbaring di tempat tidur, namun kantuk lama datang. Pikirannya dipenuhi kemungkinan-kemungkinan, ketakutan-ketakutan, dan harapan-harapan. Untuk pertama kalinya sejak kematian suaminya, ia bisa membayangkan masa depan yang bukan hanya tentang bertahan hidup, melainkan tentang cinta, keluarga, dan kebahagiaan yang sejati. Di lantai atas, Bagas juga kesulitan untuk tertidur. Ia memandangi foto Sekar di meja nakas dan berbisik, "Aku rasa kamu akan menyukainya, sayangku."
Aku rasa kamu akan bahagia mengetahui bahwa aku telah menemukan alasan untuk kembali hidup. Keesokan paginya, Ratih terbangun oleh suara-suara yang berasal dari dapur, berpakaian dengan cepat dan pergi untuk melihat, mendapati Bagas sedang membuat martabak manis sementara Dinda membantunya mengukur bahan-bahan. Dan Rama, di kursi makan bayinya, bertepuk tangan dan tertawa. "Selamat pagi," katanya, terkejut dengan pemandangan rumah tangga itu. "Selamat pagi, Ibu," teriak Dinda. Om Bagas sedang membuat martabak manis seperti di kartun. "Saya pikir saya akan memberi hari libur kepada juru masak resmi rumah ini hari ini," kata Bagas tersenyum. "Selain itu, saya ingin menunjukkan kemampuan memasak saya untuk membuat kalian kagum." Ratih tertawa, merasakan keringanan di dadanya yang sudah lama tidak ia rasakan. "Dan berhasil membuat kagum?" "Ya." "Boleh Ibu membantu?" "Boleh. Ibu bisa membuat jus jeruk. Buah-buahannya ada di kulkas." Mereka bekerja bersama di dapur dalam sebuah tarian gerakan yang tersinkronisasi yang terasa alami, seolah-olah mereka telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Dinda berceloteh dengan riang, menceritakan kisah-kisah yang ia karang tentang putri-putri yang tinggal di istana seperti itu, sementara Rama mengamati segalanya dengan mata besar dan penuh rasa ingin tahu. Selama sarapan, Bagas membuat sebuah pengumuman. "Hari ini hari Sabtu dan cuacanya sangat indah. Bagaimana kalau kita ajak anak-anak ke taman pintar? Dinda bisa bermain di area bermain dan Rama bisa menghirup udara segar." Dinda melompat di kursinya karena antusias. "Serius, Om Bagas? Aku boleh bermain di perosotan besar? Boleh bermain di apapun yang kamu mau, Putri." Ratih mengamati interaksi di antara mereka. Hatinya penuh kelembutan. Melihat Bagas memperlakukan anak-anaknya dengan begitu penuh kasih sayang menegaskan bahwa perasaannya kepadanya didasarkan pada sesuatu yang jauh lebih kokoh dari sekadar rasa syukur. Mereka menghabiskan pagi hari di taman, Bagas mendorong Dinda di ayunan sementara Ratih berjalan dengan Rama di stroller. Keluarga-keluarga lain memperhatikan mereka dan Ratih menyadari bahwa mereka pasti tampak seperti pasangan biasa yang berjalan-jalan bersama anak-anak mereka di akhir pekan. Gagasan itu tidak mengganggunya. Sebaliknya, itu membangkitkan perasaan kelengkapan yang tidak ia sadari selama ini telah hilang. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Dinda tertidur di kursi belakang mobil, kelelahan setelah bermain begitu banyak. Rama juga terlelap di karsit bayinya. "Mereka sangat menikmati hari ini," komentar Ratih. "Sudah lama saya tidak melihat Dinda sebahagia itu, dan sudah lama saya tidak merasa sepuas ini," jawab Bagas, memandang melalui kaca spion ke arah anak-anak yang tidur. "Tahukah Ibu, Ratih, saya sedang berpikir, bagaimana kalau kita makan malam di luar malam ini? Hanya kita berdua. Kita bisa meminta tetangga saya, Bu Hartini, untuk menemani anak-anak selama beberapa jam." Ratih merasakan perutnya berdegup kencang. Sebuah kencan, makan malam antara dua orang yang sedang menemukan apa yang mereka rasakan satu sama lain, ralatnya dengan lembut, tanpa tekanan, sekadar kesempatan untuk berbicara tanpa gangguan. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk. "Saya akan menyukainya." Malam itu, Ratih mengenakan dress batik biru yang dibeli Bagas untuknya, menata rambutnya dengan hati-hati dan berdandan sedikit. Ketika ia turun ke ruang tamu, ia mendapati Bagas menunggu, tampan dengan kemeja batik gelapnya, memegang sekuntum kecil bunga. "Kamu cantik sekali," katanya, menawarkan bunga itu. "Terima kasih," jawabnya tersipu. "Bapak juga sangat tampan." Bu Hartini, seorang ibu yang ramah berusia 60 tahun, tiba tepat waktu untuk menemani anak-anak. Dinda sudah mengenalnya dari saat-saat bermain di taman dan senang dengan kebersamaan itu. Restoran yang dipilih Bagas itu elegan namun nyaman, dengan lampu yang lembut dan musik latar yang halus. Mereka duduk di meja yang terpencil, jauh dari keramaian, di mana mereka bisa berbicara dengan privasi. "Terima kasih untuk malam ini," kata Ratih setelah mereka memesan.
Sudah lama saya tidak merasa seperti seorang perempuan. Tahukah Bapak? Dalam beberapa bulan terakhir saya hanyalah seorang ibu, hanyalah seseorang yang bertahan hidup. Malam ini saya merasa cantik, diinginkan. Kamu memang cantik, tegas Bagas, luar dalam. Dan saya ingin ibu tahu bahwa ketertarikan saya kepada ibu tidak ada hubungannya dengan rasa kasihan atau amal. Ibu memenangkan hati saya dengan kekuatan ibu, dedikasi ibu, cara ibu memandang kehidupan meskipun setelah semua yang ibu lalui. Selama makan malam, mereka berbicara tentang impian-impian mereka, ketakutan-ketakutan mereka, harapan-harapan mereka untuk masa depan. Ratih menceritakan tentang masa kecilnya yang sederhana, tentang bagaimana ia bertemu suami pertamanya ketika masih remaja, tentang rencana-rencana yang mereka miliki bersama sebelum kecelakaan itu. Bagas berbicara tentang pembangunan perusahaannya, tentang pernikahannya dengan Sekar, tentang bagaimana ia kehilangan arah setelah istrinya meninggal. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa mencintai seseorang lagi, akunya. Saya pikir hati saya telah mati bersama Sekar, namun kemudian kalian hadir dalam hidup saya dan menunjukkan kepada saya bahwa masih ada ruang untuk cinta, untuk keluarga, untuk kebahagiaan. Saya juga berpikir bahwa waktu saya untuk bahagia sudah berakhir, jawab Ratih, bahwa peran saya sekarang hanyalah merawat anak-anak saya dan bertahan hidup. Bapak menunjukkan kepada saya bahwa saya masih bisa bermimpi, bahwa saya masih bisa dicintai. Bagas mengulurkan tangannya di atas meja dan menjalin jari-jarinya dengan jari-jarinya. Ratih, saya tahu masih terlalu dini. Saya tahu kita membutuhkan waktu, namun saya ingin ibu tahu bahwa perasaan saya serius. Saya tidak bermain-main dengan ibu, juga tidak dengan anak-anak ibu. Ketika saya memandang ke masa depan, saya melihat kalian bertiga di dalamnya. Ratih merasakan air mata menggenang di matanya. Saya juga melihat Bapak di masa depan saya, Bagas. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya bisa membayangkan hari-hari yang bahagia di depan. Mereka kembali ke rumah sambil bergandengan tangan, dengan keheningan yang nyaman di antara mereka. Bu Hartini melaporkan bahwa anak-anak berperilaku sempurna dan bahwa Dinda sudah beberapa kali bertanya kapan ayah dan ibunya akan kembali. Setelah tetangga itu pergi, Bagas dan Ratih tinggal berdua di ruang tamu. Ketegangan di antara mereka terasa nyata, sebuah campuran dari hasrat yang tertahan dan kelembutan yang tulus. Ratih, kata Bagas, mendekat perlahan. Boleh saya menciummu? Ia mengangguk, jantungnya berdegup keras. Ciuman itu lembut, penuh hormat, namun syarat dengan janji-janji. Ketika mereka berpisah, keduanya diliputi emosi. Ini mengubah segalanya, bisiknya. Berubah menjadi lebih baik, jawabnya, membelai wajahnya dengan lembut. Sekarang kita bukan lagi sekadar majikan dan asisten rumah tangga. Kita adalah seorang pria dan seorang wanita yang bertemu ketika paling membutuhkan satu sama lain dan sedang membangun sesuatu yang indah bersama. Ratih menyandarkan dahinya pada dahinya. Aku mencintaimu, Bagas. Masih terasa menakutkan untuk mengakuinya, namun itu adalah kebenaran. Aku juga mencintaimu, Ratih, dan aku mencintai anak-anakmu seolah-olah mereka adalah anakku. Mereka berciuman lagi, kali ini dengan lebih intens, menyegel sebuah janji masa depan yang keduanya siap untuk membangun. Ketika akhirnya mereka berpisah, Bagas menahan wajahnya di antara kedua tangannya. Ratih, saya memiliki pertanyaan yang sangat penting untuk diajukan kepadamu, namun saya ingin kamu memikirkannya dengan baik sebelum menjawab. Ratih merasakan jantungnya berdegup kencang menghadapi keseriusan nada suaranya. Namun sebelum Bagas bisa melanjutkan, suara tangisan bergema di sepanjang koridor. Itu adalah Rama, yang telah terbangun dalam keadaan ketakutan. Keduanya langsung berpisah dan Ratih berlari ke kamar anak-anak. Bayi itu berdiri di boks bayi, pipinya basah oleh air mata, mengulurkan kedua tangannya kepadanya. Semua baik-baik saja, sayangku. Ibu di sini, bisiknya, menggendongnya dan menimangnya dengan lembut.
Bagas muncul di pintu kamar, mengamati pemandangan itu dengan penuh kelembutan. Dia baik-baik saja. Saya rasa dia mimpi buruk. Akan segera berlalu. Ia duduk di kursi goyang yang ada di sudut kamar, meninabobokan Rama di dadanya. Bagas masuk perlahan dan berlutut di samping kursi, membelai kepala kecil bayi itu. Hei, jagoan, tidak perlu takut. Ayah juga ada di sini. Kata itu meluncur secara alami dari bibirnya dan ketiganya terdiam sejenak. Rama berhenti merengek dan memandang Bagas dengan mata besarnya. Kemudian ia mengulurkan kedua tangannya kepadanya. Bagas menggendongnya, terkejut dan terharu, sementara bayi itu meringkuk di dadanya dan memejamkan matanya kembali. Dia memanggilmu ayah, kata Ratih, suaranya tertahan. Dan kamu tidak mengoreksinya? Karena saya tidak ingin mengoreksinya, jawab Bagas, memandang bayi dalam pelukannya. Karena itulah yang ingin saya jadikan bagi dia, bagi Dinda, bagi kalian semua, sebuah keluarga yang sesungguhnya. Ratih berdiri dan menyentuh wajah Bagas, melihat air mata yang tidak bisa ia sembunyikan. Jadi, itulah pertanyaan yang akan kamu ajukan di bawah tadi. Bagas mengangguk. Saya ingin mengadopsi Rama dan Dinda. Saya ingin memberikan nama saya kepada mereka, perlindungan hukum saya, masa depan saya. Saya ingin menjadi ayah mereka yang sesungguhnya, bukan hanya Om Bagas atau pacar ibunya. Dan saya ingin menikahimu, Ratih. Saya ingin kita menjadi sebuah keluarga yang lengkap di atas kertas dan di dalam hati. Kaki Ratih lemas dan ia harus berpegangan pada sandaran kursi. Dari semua hal yang ia bayangkan untuk didengar, itu adalah yang paling mengejutkan, yang paling definitif. Mengadopsi anak-anaknya berarti sebuah komitmen abadi, sesuatu yang jauh melampaui sebuah kisah cinta yang berlalu. Bagas, apakah kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Mereka bukan anak-anakmu secara biologis. Mereka membawa beban, trauma. Bagas memotongnya dengan lembut dengan Rama yang tidur dalam pelukannya. Saya tahu semua itu dan justru itulah mengapa saya ingin melakukan segalanya dengan benar. Saya tidak ingin menggantikan ayah biologis mereka. Saya ingin menghormati ingatannya dengan merawat harta yang ia tinggalkan. Saya memandang Dinda dan tidak hanya melihat seorang anak yang menggemaskan. Saya melihat putri saya. Saya memandang Rama dan merasakan bahwa ia dilahirkan untuk berada dalam pelukan saya. Dan saya memandangmu, Ratih, dan tahu bahwa tidak ada perempuan lain di dunia ini yang ingin saya ajak berbagi tanggung jawab untuk membesarkan kehidupan ini. Air mata mengalir bebas di wajah Ratih kini. Air mata dari sebuah kelegaan yang begitu dalam hingga terasa menyakitkan. Ya, ia berhasil mengucapkannya di antara isak tangis. Ya, saya menerima semuanya. Mereka sudah mencintaimu seperti seorang ayah, Bagas. Kamu telah menyelamatkan hidup mereka dalam begitu banyak cara. Ia mendekat dan menciumnya dengan lembut, dengan Rama yang tidur di antara mereka, menyegel momen yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pada hari-hari berikutnya, berita pertunangan dan rencana adopsi membawa energi baru ke dalam rumah. Dinda sangat gembira ketika mengetahui bahwa Bagas akan menjadi ayah barunya yang sesungguhnya dan menghabiskan berjam-jam menggambar gaun pengantin untuk ibunya. Bagas bersikeras untuk melakukan segalanya dengan cara yang benar dan membawa Ratih untuk memilih cincin pertunangan di sebuah toko perhiasan elegan di Malioboro. Ia merasa terintimidasi oleh harga-harga yang selangit, namun ia tidak menerima keberatan. Kamu layak mendapatkan yang terbaik, Ratih. Biarkan aku memberikan ini kepadamu. Mereka memilih cincin emas putih yang halus dengan berlian yang tidak mencolok namun berkilau, yang terlihat sempurna di jarinya. Ketika mereka keluar dari toko perhiasan dengan bergandengan tangan, Ratih untuk pertama kalinya merasa seperti seorang perempuan yang benar-benar dicintai dan dihargai. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Seminggu setelah pertunangan, sementara Bagas sedang bekerja, bel rumah berbunyi.
Ratih membukanya dan mendapati seorang perempuan elegan berusia sekitar 40 tahun, dengan pakaian mahal dan ekspresi superioritas di wajahnya. "Bisa saya bantu?" tanya Ratih dengan sopan. "Kamu pasti asisten rumah tangga yang baru," kata perempuan itu sambil masuk tanpa diundang. "Saya perlu berbicara dengan Bagas." "Di mana dia?" "Pak Bagas sedang bekerja." "Boleh saya tahu siapa ibu?" Perempuan itu menatapnya dari atas ke bawah dengan senyuman yang merendahkan. "Saya Wulandari, ipar Bagas. Saya dulu menikah dengan kakaknya yang meninggal 5 tahun lalu." "Dan kamu siapa?" "Saya Ratih, tunangannya." Wajah Wulandari berubah sepenuhnya, dari merendahkan menjadi terkejut. "Tunangan? Bagas bertunangan dengan kamu?" Cara ia mengatakannya dengan jelas mengungkapkan prasangka dan ketidakpercayanya. Ratih merasakan amarah yang memuncak, namun tetap tenang. "Ya, kami sudah bertunangan selama seminggu." "Apakah dia tidak menceritakannya kepada ibu?" "Dia tidak menceritakan apapun kepada saya selama berbulan-bulan," jawab Wulandari, memulihkan diri dari kejutan awal. "Tapi ini tidak masuk akal. Seorang asisten rumah tangga? Bagas sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kamu jelas sedang memanfaatkan kerentanannya." "Ibu tidak mengenal saya dan tidak berhak membuat tuduhan semacam itu," kata Ratih, mempertahankan suaranya tetap tegas meskipun terluka. "Saya mencintai Bagas dan dia mencintai saya. Hubungan kita bukan urusan ibu." "Tentu saja itu urusan saya," balas Wulandari. "Bagas adalah keluarga dan saya tidak akan tinggal diam melihat seorang oportunis menghancurkan kenangan iparku dan mencuri kekayaan yang telah dia bangun." Saat itu, Dinda muncul di ruang tamu, memegang boneka beruangnya dan memandang tamu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Wulandari mengamatinya dengan sikap meremehkan. "Dan punya anak? Ya Tuhan! Bagas benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Kamu sudah mengatur situasi yang sempurna, bukan? Perempuan miskin dengan anak-anak, dia merasa iba dan sudah, akses terjamin ke uangnya." "Cukup," kata Ratih, meninggikan suaranya untuk pertama kalinya. "Ibu harus keluar dari rumah saya sekarang. Saya tidak akan membiarkan ibu berbicara seperti ini di depan putri saya." Wulandari keluar sambil membanting pintu, meninggalkan Ratih gemetar karena marah dan sakit hati. Dinda mendekat dan memeluk kaki ibunya. "Ibu, kenapa perempuan itu jahat kepada ibu?" Ratih berlutut dan memeluk putrinya, berusaha mengendalikan air matanya. "Kadang-kadang orang bersikap jahat karena mereka tidak memahami cinta yang sejati, anakku, namun jangan khawatir, semuanya baik-baik saja." Ketika Bagas tiba di rumah malam itu, ia mendapati Ratih diam dan jauh, mengaduk-aduk makanan di piringnya dengan tidak bersemangat. "Ada sesuatu yang terjadi?" tanyanya dengan khawatir. Ratih mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk jujur. "Ipar perempuanmu, Wulandari, datang ke sini hari ini. Dia mengatakan hal-hal yang sangat menyakitkan tentang saya, tentang kita." Wajah Bagas langsung berubah menjadi serius. "Apa yang dia katakan?" Ratih menceritakan segalanya, setiap kata yang kejam, setiap tuduhan. Bagas tampak sangat marah, memukul meja dengan keras. "Dia tidak berhak datang ke sini dan berbicara seperti itu kepadamu. Saya akan menyelesaikan ini sekarang." Ia mengambil telepon dan menghubungi nomor Wulandari. Percakapan itu tegang dan penuh emosi dengan Bagas yang menegaskan dengan sangat jelas bahwa ia telah melampaui semua batas. "Kamu tidak akan pernah lagi tidak menghormati Ratih seperti itu, mengerti? Dia adalah perempuan yang aku cintai dan akan menjadi istriku. Jika kamu tidak bisa menerima itu, maka kamu tidak perlu lagi menjadi bagian dari hidupku." Ia menutup telepon dengan keras dan kembali ke sisi Ratih yang telah menyaksikan segalanya dengan mata terbelalak. "Bagas, kamu tidak perlu bertengkar dengan keluargamu karena saya.
Kamu adalah keluargaku sekarang, katanya dengan tegas, mengambil tangannya di antara kedua tangannya. Kamu, Dinda, dan Rama, dan saya tidak akan membiarkan siapapun juga, memperlakukan kalian dengan tidak hormat. Bulan-bulan berikutnya membawa tantangan-tantangan baru. Perusahaan Bagas melewati masa yang sulit ketika sebuah kontrak penting dibatalkan pada menit-menit terakhir dan arus kas menjadi ketat. Bagas mulai pulang ke rumah dengan lebih tegang dan khawatir, namun Ratih membuktikan dirinya sebagai mitra yang ia butuhkan. Jika situasinya semakin sulit, saya bisa kembali bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah-rumah lain, bekerja paruh waktu di luar, tawarnya pada suatu malam ketika ia sangat khawatir. Saya tidak malu untuk bekerja, tidak pernah. Saya tidak ingin kamu kembali mengalami apa yang pernah kamu alami, jawab Bagas. Saya tidak ingin melihat kamu banting tulang. Ini bukan banting tulang, ini adalah hidup. Saya tahu cara melakukan ini dan sekarang saya tidak akan sendirian. Saya akan memilikimu bersamaku. Saya telah belajar bertahan hidup dengan hampir tidak ada apa-apa. Hidup dengan sedikit namun dengan cinta, bagi saya adalah keuntungan yang sesungguhnya. Dengan dukungan emosional Ratih, Bagas berhasil menata ulang perusahaannya, merenegosiasi utang-utang, memangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan berfokus pada kontrak-kontrak yang lebih kecil namun lebih stabil. Ia tidak segera memulihkan tingkat keuntungan seperti sebelumnya, namun cukup stabil untuk mempertahankan rumah dan komitmen-komitmen utama. Selama masa krisis keuangan ini, Ratih memutuskan untuk mengambil langkah yang mengejutkan Bagas. Ia mulai membuat kue dan jajanan pasar di rumah dan menjualnya kepada para tetangga. Pada awalnya, Bagas merasa tidak nyaman, mengira orang-orang akan berpikir bahwa ia tidak mampu menafkahi keluarganya, namun Ratih bersikap tegas. Bagas, saya memiliki bakat memasak dan saya tidak akan menyia-nyiakannya. Ini bukan tentang kamu yang tidak mampu menafkahi kami, ini tentang saya yang ingin berkontribusi, ingin berguna, ingin membangun sesuatu bersama kamu. Dan kue-kue Ratih mendapat sambutan yang luar biasa sehingga dalam beberapa minggu ia sudah memiliki daftar pesanan yang hampir tidak bisa ia penuhi. Uang tambahan itu membantu meringankan tekanan keuangan dan, yang lebih penting, memberikan Ratih rasa tujuan dan kemandirian yang tidak ia miliki sejak sebelum menjanda. Suatu siang sebuah email masuk ke ponsel Bagas. Itu dari seorang investor penting yang mendengar tentang kejujurannya selama masa krisis dan ingin mengusulkan sebuah kemitraan. Pertemuan dijadwalkan untuk minggu berikutnya. Bagas gugup pada hari pertemuan itu, mengenakan kemeja batik terbaiknya, meninjau presentasi berkali-kali, namun masih merasa ada yang kurang. Ratih menyadari kecemasannya selama sarapan. Kamu pasti akan melakukannya dengan sangat baik, katanya, merapikan dasinya. Investor ini beruntung menemukan seseorang yang berintegritas tinggi seperti kamu. Tunjukkan kepadanya pria yang saya kenal, pria yang tidak menyerah bahkan ketika segalanya tampak hilang. Pertemuan itu sukses besar. Sang investor, seorang pengusaha berusia 60 tahun bernama Bambang, terkesan bukan hanya dengan angka-angka dan proyek-proyek Bagas, melainkan juga dengan kejujurannya dalam berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang baru saja ia alami. Kebanyakan pengusaha berusaha menyembunyikan masalah, kata Bambang. Kamu transparan, menunjukkan bagaimana kamu menyelesaikan setiap tantangan. Itu bernilai lebih dari laporan keuangan manapun yang terlihat bagus. Kemitraan itu disepakati dengan investasi yang signifikan yang memungkinkan Bagas mengembangkan perusahaannya secara berkelanjutan. Ketika ia tiba di rumah malam itu dengan berita tersebut, ia mendapati Ratih di dapur sedang menyelesaikan satu loyang kue. Ia melingkari pinggangnya dan memutarnya di udara, tertawa seperti yang tidak ia lakukan selama berbulan-bulan. Berhasil, Ratih, investasinya jadi. Perusahaan ini terselamatkan. Ia berteriak gembira dan menciumnya. Keduanya tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Dinda dan Rama berlari untuk melihat apa yang terjadi dan akhirnya terseret ke dalam pelukan bersama. 3 bulan kemudian,
Rekonsiliasi dengan Wulandari terjadi secara tak terduga. Ia muncul di pintu rumah pada suatu sore yang hujan, dengan ekspresi yang sangat berbeda dari kali terakhir. "Boleh saya masuk?" tanyanya dengan suara yang rendah hati. Ratih ragu-ragu, namun akhirnya setuju. "Saya datang untuk meminta maaf," Wulandari memulai, memandang tangannya sendiri. "Atas apa yang saya katakan terakhir kali, saya kejam dan tidak adil kepada kamu." "Apa yang membuatmu berubah pikiran?" "Bagas menelepon saya beberapa hari setelah diskusi kita. Dia tidak berteriak, tidak bertengkar, hanya berbicara kepada saya, menceritakan kisahmu, menceritakan bagaimana kalian bertemu, bagaimana kamu mengubah hidupnya. Dan saya menyadari bahwa saya sedang bersikap egois dan memproyeksikan frustrasi-frustrasiku sendiri kepadamu." Wulandari mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Ketika suami saya meninggal, saya berpegangan pada Bagas dan Sekar, seolah-olah mereka adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Setelah Sekar meninggal, Bagas adalah satu-satunya yang tersisa dari masa itu bagi saya. Melihatnya melangkah maju, membangun keluarga baru, membuat saya merasa ditinggalkan. Namun itu tidak membenarkan apa yang saya lakukan." "Saya mengerti," kata Ratih, mengejutkan dirinya sendiri dengan ketulusannya. "Saya juga tahu rasanya kehilangan seseorang dan merasa tersesat setelah itu." "Kamu benar-benar mencintai Bagas, bukan?" tanya Wulandari, menatap matanya. "Saya mencintainya dengan seluruh hati saya dan saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk membuatnya bahagia." Wulandari mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, saya ingin meminta maafmu dan, jika kamu mengizinkan, saya ingin menjadi bagian dari keluarga kalian, bukan sebagai seseorang yang mempertanyakan persatuan kalian, melainkan sebagai seseorang yang mendukung dan merayakan cinta kalian." Kedua perempuan itu berpelukan, menyembuhkan luka-luka dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih harmonis. Pernikahan dijadwalkan pada musim kemarau cerah berikutnya. Bagas bersikeras agar semuanya sempurna, namun tetap menghormati selera sederhana Ratih. Upacara akan dilangsungkan di taman rumah, dihiasi dengan bunga-bunga putih dan rangkaian bunga yang elegan namun tidak mencolok. Hanya 20 orang yang diundang, teman-teman dekat Bagas, Wulandari, dan beberapa tetangga yang telah menjadi orang-orang terkasih bagi Ratih. Pada hari pernikahan, Ratih terbangun dengan sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar. Dinda sudah terbangun, melompat-lompat di tempat tidur karena antusias. "Hari ini adalah harinya, Ibu. Hari ini Ibu akan menikah dengan ayah Bagas." Hati Ratih dipenuhi kegembiraan mendengar putrinya menyebutnya ayah dengan begitu alami. Wulandari tiba lebih awal untuk membantu Ratih berdandan. Keduanya telah mengembangkan persahabatan yang tulus dalam beberapa bulan terakhir, dalam rasa saling menghormati dan cinta bersama kepada Bagas. Ketika tiba saatnya, Ratih menuruni tangga, memegang buket mawar putih dengan Dinda di depan menaburkan kelopak bunga di lantai. Bagas menunggunya di altar sederhana yang telah disiapkan, mengenakan kemeja batik abu-abu terang. Dan ketika ia melihatnya menuruni tangga menuju ke arahnya, matanya dipenuhi air mata. Ia tampak berseri-seri, lebih cantik dari sebelumnya, tersenyum dengan kebahagiaan yang tulus yang menerangi seluruh taman. Upacara dipimpin oleh Pak Hakim Sudirman, seorang teman Bagas. Ketika tiba saatnya mengucapkan janji, Bagas menggenggam tangan Ratih dan mulai berbicara. Suaranya tertahan oleh emosi. "Ratih, ketika saya pertama kali melihatmu di trotoar itu bersama anak-anakmu, putus asa namun tetap kuat. Saya tidak tahu bahwa saya sedang menatap perempuan yang akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Kamu mengajarkan saya bahwa mungkin untuk memulai kembali, bahwa mungkin untuk mencintai lagi, bahwa mungkin untuk membangun sebuah keluarga bahkan ketika segalanya tampak hilang. Saya berjanji untuk mencintai, menghormati, dan merawat kamu dan anak-anak kita setiap hari dalam hidupku." Ratih sudah menangis ketika tiba gilirannya untuk berbicara. "Bagas, kamu hadir dalam hidupku ketika aku paling membutuhkan,
bukan hanya dengan bantuan materi, namun dengan cinta yang sejati. Kamu mengembalikan martabatku, membuatku merasa bahwa aku layak untuk bahagia, menunjukkan kepadaku bahwa masih ada harapan. Aku berjanji untuk mencintaimu dengan seluruh kekuatan hatiku, menjadi pendampingmu di setiap saat, dan membangun bersamamu sebuah keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Ketika Pak Hakim Sudirman menyatakan mereka sebagai suami istri, Bagas mencium Ratih di hadapan para tamu. Dinda berlari untuk memeluk kaki mereka dan Bagas menggendongnya bersama Rama yang berada dalam pelukan Wulandari. Di sana, keempat orang itu bersama-sama akhirnya membentuk keluarga yang selama ini keduanya impikan. Bulan-bulan berikutnya membawa stabilitas dan kebahagiaan yang belum pernah dialami keduanya sebelumnya. Proses adopsi dimulai segera setelah pernikahan. Selama wawancara dengan petugas dinas sosial, jelas bagi semua orang bahwa itu adalah keluarga yang sesungguhnya, dibangun atas cinta dan komitmen bersama. Dinda, yang kini berusia 6 tahun, diwawancarai oleh Bu Psikolog Lestari yang bertanggung jawab atas kasus itu. Dinda, apakah kamu tahu mengapa kita berbicara hari ini? Tanya sang profesional dengan lembut. Ya, karena ayah Bagas ingin menjadi ayah saya yang sesungguhnya di atas kertas juga, jawab gadis kecil itu dengan alami. Dan bagaimana perasaanmu tentang itu? Mata Dinda bersinar. Saya sangat senang. Ayah Bagas merawat kami, bermain bersamaku, mengantarku ke sekolah, membantuku dengan pekerjaan rumah. Dia adalah ayah terbaik di dunia. Proses itu memakan waktu beberapa bulan, namun akhirnya hari sidang terakhir tiba. Pak Hakim Sudirman meninjau semua dokumen dan wawancara sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan terakhirnya. Pak Bagas, apakah Bapak memahami bahwa adopsi ini bersifat tidak dapat dibatalkan? Bahwa bahkan jika pernikahan Bapak dengan Ibu Ratih tidak berhasil, tanggung jawab Bapak terhadap anak-anak ini tetap ada. Saya memahaminya dengan sempurna, Yang Mulia, jawab Bagas dengan tegas. Dan saya ingin menegaskan bahwa cinta saya kepada anak-anak ini tidak bergantung pada hubungan saya dengan ibu mereka. Dinda dan Rama adalah anak-anak saya dalam semua hal yang penting dan akan menjadi kehormatan untuk menjadikan ini resmi. Pak Hakim Sudirman merasa puas dengan jawabannya. Maka, berdasarkan semua laporan dan wawancara, saya mengabulkan permohonan adopsi ini. Mulai hari ini, Dinda dan Rama adalah secara hukum anak-anak dari Bagas, dengan semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Ratih menangis terseduh-seduh karena bahagia, memeluk Bagas sementara Dinda melompat-lompat kegirangan. Dan Rama, yang masih terlalu kecil untuk sepenuhnya memahami, tersenyum melihat semua orang bahagia. Setahun setelah adopsi, pada suatu pagi Sabtu yang cerah, Ratih terbangun dan merasa tidak enak badan, berlari ke kamar mandi dan muntah, sesuatu yang sudah terjadi selama beberapa hari ini. Bagas muncul di pintu dengan khawatir. Apakah kamu baik-baik saja? Mau saya panggilkan dokter? Ratih memandangnya, matanya terbelalak, dengan sebuah dugaan yang tidak berani ia ungkapkan. Bagas, saya rasa saya perlu melakukan sebuah tes. Tes apa? Ia menyentuh perutnya sendiri, dengan senyuman gugup di bibirnya. Tes kehamilan. Wajah Bagas melewati beberapa ekspresi dalam beberapa detik. Terkejut, tidak percaya, dan akhirnya, kegembiraan murni. Kamu pikir kamu hamil? Saya rasa begitu. Semua gejalanya ada. Bagas memeluknya dengan erat, tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Mari kita beli tesnya sekarang. Ya Allah, Ratih, sebuah bayi. Ketika tes-tes itu mengkonfirmasi kehamilan, seluruh keluarga meledak dalam kegembiraan. Dinda terobsesi dengan gagasan memiliki adik laki-laki dan menghabiskan berjam-jam berbicara dengan perut ibunya. Rama, yang kini berusia 3 tahun, tidak sepenuhnya mengerti, namun merasakan kegembiraan umum dan ikut serta dalam antusiasme itu. Ketika mereka mengetahui bahwa itu akan menjadi seorang anak laki-laki, mereka memutuskan untuk memanggilnya Rizky.
Persalinan berjalan lancar dan ketika Rizky lahir menangis keras dan sehat, Bagas memotong tali pusarnya dengan tangan yang gemetar karena emosi. Ia menggendong putranya untuk pertama kalinya dan merasakan ikatan yang mendalam, namun tidak lebih kuat dari yang ia rasakan untuk Dinda dan Rama. Mereka semua adalah anak-anaknya, mereka semua adalah keluarganya. Selama kehamilan dan setelah kelahiran Rizky, usaha kue Ratih berkembang pesat. Bambang, sang investor yang telah menyelamatkan perusahaan Bagas, memiliki seorang putra yang memiliki sebuah kafe dan mengusulkan sebuah kemitraan. Kamu masuk dengan resep, merek, dan pengawasan produksi, jelas Aryo selama sebuah pertemuan. Saya masuk dengan modal untuk membuka toko dan mengurus bagian administrasinya. Kita bagi keuntungan 50-50. Setelah berpikir selama beberapa hari dan berkonsultasi dengan pengacara, Ratih menerima proposalnya. Toko kue itu akan diberi nama Kue Ratih dan dibuka 3 bulan setelah kelahiran Rizky. Acara tersebut sukses besar, dengan antrean di depan pintu dan pujian dari semua pelanggan. Tahun-tahun berlalu dalam kebahagiaan. Bagas dan Ratih memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan untuk membantu para ibu tunggal dalam situasi rentan, menawarkan tempat tinggal sementara, pelatihan profesional, dan bantuan hukum. Saya ingin melakukan untuk orang lain apa yang bisa saya lakukan untukmu, jelas Bagas ketika ia mempresentasikan gagasannya. Menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengubah nasib, bukan hanya membangun gedung. Yayasan Jalan Baru menjadi warisan keluarga itu, membantu ratusan perempuan untuk menulis ulang kisah-kisah mereka. Ratih terlibat secara mendalam dalam proyek itu, memberikan kelas membuat kue kepada perempuan-perempuan yang dibantu dan berbagi kisahnya sendiri sebagai inspirasi. Dinda tumbuh dan menjadi seorang gadis muda yang cantik dan cerdas, selalu menjadikan Bagas sebagai pelabuhan amannya. Rama mengembangkan kepribadian yang ceria dan lembut, bersemangat dalam olahraga dan selalu dikelilingi teman-teman. Rizky tumbuh dikelilingi cinta, seorang anak yang penuh rasa ingin tahu dan penuh kasih sayang, yang suka membantu ibunya di toko kue dan belajar tentang konstruksi dari ayahnya. 10 tahun setelah pertemuan pertama itu, pada suatu sore yang dingin dan hujan, sangat mirip dengan yang pertama kali, keluarga itu memutuskan untuk kembali ke toko kue yang sama. Tempat itu masih ada dengan etalase keemasan yang sama, penuh dengan kue-kue yang menggoda. Namun kini ada sebuah plakat di dinding yang menghormati tempat di mana kisah keluarga ini dimulai. Mereka masuk sekarang bukan sebagai orang-orang asing yang membutuhkan, melainkan sebagai sebuah keluarga yang bersatu dan sejahtera. Dinda, kini seorang gadis muda cantik berusia 16 tahun. Rama, seorang anak laki-laki cerdas berusia 13 tahun. Dan Rizky, seorang bocah laki-laki periang berusia 9 tahun, berlari untuk memilih kue-kue mereka. Bagas dan Ratih berdiri sedikit di belakang mengamati pemandangan itu. Ratih menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, mengamati pantulan mereka di kaca etalase. Bayangan itu menimpa kenangan menyakitkan tentang perempuan yang putus asa dan pria yang kesepian 1 dekade yang lalu. Siapa yang menyangka? Bisiknya. Rasanya seperti di kehidupan yang lain. Bagas melingkari lengannya di pinggang Ratih, menariknya lebih dekat. Memang di kehidupan yang lain. Kehidupan kesepian itu berakhir pada saat pandangan kita bertemu di tempat yang sama ini. Mereka duduk di meja pojok yang sama, memesan susu coklat panas dan kue, tertawa mendengar lelucon Rizky dan cerita-cerita sekolah Dinda dan Rama. Dalam sebuah momen keheningan yang nyaman, Bagas menggenggam tangan Ratih di atas meja dan menatap dalam-dalam ke matanya, menyampaikan seluruh cinta dan rasa syukur dari 1 dekade yang telah mereka jalani bersama. Selamat ulang tahun permulaan kita, katanya. Ratih tersenyum, senyuman yang menerangi hari-harinya sejak pagi pertama di rumah besar itu. Selamat permulaan baru, sayangku. Mereka keluar dari toko kue dengan berpelukan, menghadapi dinginnya sore hari dengan kehangatan yang mereka bawa di dalam diri mereka. Sementara berjalan menuju mobil, Ratih menoleh sekali lagi, melihat etalase yang bercahaya di mana segalanya dimulai. Ia tidak lagi melihat kelaparan atau keputusasaan, hanya titik awal dari sebuah mukjizat.
Ia menggenggam tangan Bagas dan memandang ketiga anaknya yang berjalan di depan, tertawa dan bermain. Ia tahu bahwa tidak peduli sedingin apapun di luar sana, mereka tidak akan pernah lagi merasa dingin di dalam hati mereka. Bagas membuka pintu mobil untuknya, seperti yang selalu ia lakukan, dan sebelum masuk, ia berhenti dan memandang ke langit. Ia memikirkan semua yang telah mereka lalui, setiap rintangan yang berhasil diatasi, setiap momen keraguan yang berubah menjadi keyakinan, setiap air mata yang memberi jalan bagi senyuman. Ia masuk ke dalam mobil, tempat keluarganya menunggunya, tempat hatinya tinggal. Bagas menyalakan mesin dan memandangnya dengan senyuman yang sudah sangat ia kenal. Pulang ke rumah? Tanyanya. Ratih mengangguk, merasakan kedamaian yang tak terbatas, memandang melalui kaca spion dan melihat ketiga anaknya di kursi belakang. Dinda dengan earphone mendengarkan musik, Rama menunjukkan sesuatu di ponselnya kepada Rizky yang tertawa mendengar kebodohan kakaknya. Itulah keluarganya, dibangun bukan hanya oleh darah, melainkan oleh pilihan, oleh cinta, oleh komitmen harian untuk hadir. Sementara mobil menjauh melalui jalan yang diterangi lampu, meninggalkan masa lalu yang penuh kepedihan. Ia menggenggam tangan suaminya dan berkata, dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, seperti seseorang yang akhirnya memahami nilai dari kisahnya sendiri. Bagas, jika suatu hari seseorang bertanya kepadaku apa itu mukjizat, aku akan menjawab tanpa ragu. Mukjizat adalah ketika dua jiwa yang tersesat bertemu pada saat yang tepat ketika mereka paling membutuhkan satu sama lain dan menemukan bahwa cinta yang sejati bukan tentang menyelamatkan seseorang, melainkan tentang tumbuh bersama, menghadapi badai dengan tangan saling bergenggam, membangun sesuatu yang lebih besar dari diri kalian sendiri, dan mengubah kepedihan menjadi harapan, kesepian menjadi keluarga, dan keputusasaan menjadi masa depan yang begitu indah sehingga kadang-kadang masih terasa seperti mimpi yang tidak ingin kita bangun darinya.